Pada materi pertemuan 15 mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan program linear, terdapat 3 pembahasan. Yang pertama adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, model matematika. Dan yang ketiga adalah titik ekstrim dan nilai maksimum atau minimum. Pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan dengan bentuk AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, AX ditambah BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, atau AX tambah BY kurang dari C disebut pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel yaitu X dan Y. Mengapa disebut pertidaksamaan linear? Karena pertidaksamaan ini menghasilkan grafik penyelesaian berupa garis lurus atau linear. Oleh karena itu, suatu pertidaksamaan maka akan berlaku tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Pasangan titik X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan linear disebut himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian terdiri dari pasangan berurutan X dan Y yang dapat digambarkan dalam diagram Kartesius. Daerah yang diarsir dari suatu fungsi linear adalah daerah himpunan penyelesaian. Pertidaksamaan linear dua variabel memiliki bentuk umum seperti berikut. AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Tanda pertidaksamaannya bisa berubah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan A sebagai koefisien X, B sebagai koefisien Y, dan C sebagai konstantanya. Kalian bisa perhatikan contoh pertidaksamaan linear berikut. Ada X plus 6Y kurang dari sama dengan 24. Arti dari pertidaksamaan di atas adalah penjumlahan antara X dan 6Y harus menghasilkan nilai paling besar 24 atau lebih kecil dari itu. Bisa dikatakan SPLDV adalah pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel, yaitu X dan Y. Maka berikut adalah ciri-ciri SPLDV. Yang pertama, ada dua variabel, yaitu X dan Y. Yang kedua, lambang dari pertidaksamaan, yaitu selain sama dengan, berarti tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Yang ketiga, linear, berarti bentuk aljabar dengan pangkat tertinggi 1 atau garis lurus tidak ada kuadrat, 2, 3, dan seterusnya. Cara menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita gambarkan dulu garis persamaan linearnya. Caranya dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan atau sama dengan. Misalnya, untuk menggambarkan grafik 2x plus 3y kurang dari 5, kita harus menggambarkan dulu garis persamaan 2x plus 3y sama dengan 5. Selanjutnya, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, lakukan pengujian salah satu titik di luar garis. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan sifat daerah penyelesaian, misalnya positif atau negatif. Jika salah satu sifat daerah penyelesaian diketahui, maka daerah lain juga pasti diketahui. Ambil daerah penyelesaian yang sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Yang ketiga, arsirlah daerah penyelesaian tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, daerah penyelesaian dengan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dibatasi oleh garis penuh atau tidak putus-putus. Yang kedua, daerah penyelesaian dengan tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari dibatasi oleh garis putus-putus. Notasi pertidaksamaan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya mengenai notasi pertidaksamaan, maka bentuk SPLDV adalah sebagai berikut. Yang pertama, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Yang kedua, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Yang ketiga, AX plus BY tidak sama dengan C. Yang keempat, AX plus BY kurang dari C. Yang kelima, AX plus BY lebih dari C. Tapi balik lagi nih ke istilahnya, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada kata sistem yang berarti tidak hanya satu pertidaksamaan linear, melainkan gabungan. Masuk ke contoh pertama, yaitu ada X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 6. Langkah pertama adalah mengubah pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Kemudian, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y. Karena di sini tidak diketahui sumbu X dan Y, jadi bisa jadi 0. Titik potong sumbu X didapat ketika Y sama dengan 0. Maka X tambah 4
kali 0 sama dengan 6. 0 didapat dari nilai 0 disubstitusikan ke nilai Y. Jadi X ditambah 0 sama dengan 6. Dan didapatkan X sama dengan 6. Jadi titik potong sumbu X adalah 6,0. Selanjutnya, sama seperti cara sebelumnya, kita dapat menentukan titik potong sumbu Y didapat ketika X sama dengan 0. Maka 0 tambah 4Y sama dengan 6, 4Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 4, Y sama dengan 3 per 2. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,3 per 2. Langkah kedua adalah masukkan titik tersebut ke dalam diagram Kartesius. Karena tandanya adalah lebih dari sama dengan, maka garisnya penuh atau tidak putus-putus. Lalu lakukan pengujian titik 0,0 terhadap pertidaksamaan berikut. X ditambah 4Y lebih dari 6. 0 ditambah 4 dikali 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6. Hasil yang didapatkan adalah 0 lebih dari sama dengan 6. Maka pertanyaan tersebut salah. Jadi arsirannya akan menjauhi titik 0,0. Gambar grafiknya sebagai berikut. Lanjut ke contoh kedua dari pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu adalah 3x min y kurang dari sama dengan 12. Maka langkah pertama kita harus mengubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda persamaan, yaitu 3x min y sama dengan 12. Lalu 3x min y sama dengan 12 ini kita cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 12. Dapat dibuktikan dari 0 min 12 sama dengan 12. Dan jika Y sama dengan 0, maka X-nya adalah 4. Dapat dibuktikan dari 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka 3 dikali 4 ditambah 0 sama dengan 12. Maka diperoleh titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 12 dan 4,0. Selanjutnya, kita substitusi titik 0, min 12 dan 4,0 ke dalam diagram Kartesius. Maka hasilnya akan seperti gambar di samping. Nah, perlu diperhatikan, garisnya adalah garis penuh. Kenapa garisnya penuh? Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Jika tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka tandanya adalah garis penuh. Dan jika tandanya kurang dari atau lebih dari saja, maka tandanya adalah garis putus-putus. Nah, untuk menentukan arsirannya ini akan ke arah mana, apakah ke arah mendekati titik 0,0 atau menjauhi titik 0,0, maka perlu dilakukan uji titik. Uji titik terhadap titik 0,0, maka 3x min y kurang dari sama dengan 12. 3 dikali 0 dikurang 0 kurang dari sama dengan 12. Maka 0 kurang dari sama dengan 12. Pernyataan tersebut adalah benar, bahwa nilai 0 memang kurang dari sama dengan 12. Maka arsirannya akan mendekati titik 0,0. Masuk ke contoh terakhir, yaitu contoh yang ketiga adalah 4x min 3y kurang dari 24. Maka langkah pertama adalah kita harus mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan terlebih dahulu, yaitu menjadi 4x min 3y sama dengan 24. Kemudian kita harus mencari titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y-nya. Jika x sama dengan 0, maka y-nya adalah min 8. Didapat dari 24 dibagi min 3 adalah min 8. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya adalah 6. Didapat dari 24 dibagi 4 sama dengan 6. Maka kita dapatkan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y-nya adalah 0, min 8 dan 6,0. Langkah selanjutnya, kita perlu mensubstitusi titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y yang sudah kita dapat tadi, yaitu 0, min 8 dan 6,0 ke dalam diagram Kartesius. Nah, perlu diperhatikan, garisnya di sini adalah garis putus-putus. Mengapa? Karena tandanya adalah kurang dari. Jika tandanya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya adalah garis putus-putus. Seperti yang sudah dijelaskan pada contoh nomor 2 tadi. Nah, setelah itu, untuk mengetahui arah arsirannya akan mendekati titik 0,0 atau menjauhi titik 0,0, maka kita perlu melakukan uji titik terhadap titik 0,0, yaitu 4x min 3y kurang dari 24, maka 4 dikali 0 dikurang 3 dikali 0 kurang dari 24. 0 kurang dari 24.
Pernyataan tersebut adalah benar karena nilai 0 memang kurang dari 24, maka arsirannya akan mendekati titik 0,0. Dua, model matematika. Program linear merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep-konsep aljabar linear. Program linear adalah salah satu cabang matematika yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dengan bantuan fungsi linear. Aplikasi program linear dalam persoalan optimasi bisa digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dalam bidang ekonomi. Misalnya dalam perusahaan, para manajer produksi harus memperhitungkan bagaimana mengelola bahan mentah dan mesin yang terbatas agar diperoleh jumlah produksi maksimum hingga diperoleh laba maksimum. Atau membuat perencanaan biaya produksi agar diperoleh biaya minimum. Persoalan optimasi di dalam program linear merupakan persoalan bagaimana menentukan masing-masing variabel agar fungsi linearnya menjadi maksimum atau minimum, dengan mempertimbangkan batasan atau kendala yang ada. Fungsi yang digunakan berupa pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Oleh sebab itu, sebelum menyelesaikan persoalan menggunakan program linear, kita harus mengenal pertidaksamaan linear dua variabel. Model matematika merupakan suatu bentuk aljabar yang diperoleh dari perubahan kalimat variabel ke dalam kalimat matematika yang berupa sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel atau lebih. Program linear merupakan model optimasi dari suatu model matematika berkenaan dengan kendala-kendala linear yang dihadapi. Masalah program linear berarti adalah masalah pencarian nilai-nilai optimum, maksimum atau minimum sebuah fungsi linear. Fungsi linear yang hendak dicari adalah nilai optimumnya. Berbentuk sebuah persamaan disebut fungsi tujuan. Sedangkan fungsi-fungsi linear yang harus terpenuhi dalam optimasi fungsi tujuan tadi dapat berbentuk persamaan maupun pertidaksamaan disebut fungsi kendala. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar masalah optimasi dapat diselesaikan dengan program linear yaitu: 1. Masalah tersebut harus dapat diubah menjadi permasalahan matematika, dalam hal ini model linear, baik persamaan maupun pertidaksamaan. 2. Keseluruhan sistem permasalahan harus dapat dipilah-pilah menjadi satu satuan aktivitas, misalnya AX plus BY kurang dari sama dengan K, di mana X dan Y adalah aktivitas. 3. Setiap aktivitas harus dapat dikuantifikasikan sehingga masing-masing nilainya dapat dihitung dan dibandingkan. Dengan demikian, di dalam suatu masalah program linear harus terdapat rangkaian kendala, aktivitas tujuan, dan masukan aktivitas keluaran. Rumusan model program linear dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan aktivitas. Yang kedua, menentukan sumber-sumber masukan. Yang ketiga, menghitung jumlah masukan dan keluaran untuk setiap satuan aktivitas. Yang keempat, menentukan kendala-kendala aktivitas atau batasan. Yang kelima, merumuskan model, yaitu membentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala. Berikut ini merupakan penerapan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan estimasi pengolahan bahan produksi. Yang kedua, menentukan estimasi keuntungan maksimum dari penjualan beberapa produk. Yang ketiga, menentukan pengeluaran minimum dari pembelian satu barang atau jasa. Yang keempat, menentukan panjang maksimum kayu untuk membuat meja. Yang kelima, menentukan kisaran harga pembelian barang dan jasa yang tidak diketahui harga setiap barangnya. Contoh soal 1 untuk model matematika. Es krim rasa coklat yang harga belinya Rp9.000 dijual dengan harga Rp9.500 per batang. Sedangkan es krim rasa stroberi yang harga belinya Rp10.000 dijual dengan harga Rp11.000 per batang. Seorang pedagang es krim keliling mempunyai modal Rp2.350.000 dan gerobaknya dapat menampung paling banyak 250 batang es krim rasa coklat dan stroberi. Masuk ke contoh soal model matematika yang pertama. Berdasarkan soal tersebut, dapat kita misalkan bahwa coklat adalah X dan stroberi adalah Y. Maka diperoleh sistem pertidaksamaan atau model matematikanya. Yang pertama adalah 9X plus 10Y kurang dari sama dengan 2350. Pertidaksamaan tersebut didapat dari
harga beli es krim coklat dan es krim stroberi, yaitu 9.000 X ditambah 10.000 Y kurang dari sama dengan 2.350.000. 2.350.000 ini didapat dari modal yang dimiliki oleh pedagang tersebut. Maka kesimpulan dari pertidaksamaan ini adalah harga beli es krim coklat dan harga beli es krim stroberi tidak lebih dari 2.350.000. Model matematika yang kedua adalah daya tampung atau jumlah es krim coklat dan es krim stroberi di gerobak tersebut, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 250. Nah, kesimpulannya adalah jumlah es krim coklat dan es krim stroberi tidak boleh lebih dari 250 atau harus kurang dari sama dengan 250. Dan yang terakhir adalah fungsi tujuan atau fungsi kendala. Fungsi tujuan atau fungsi kendala ini didapat dari harga jual es krim coklat dan es krim stroberi. Harga jual es krim coklat di sini adalah 9.500 dan harga jual es krim stroberi di sini adalah 11.000. Maka fungsi kendalanya adalah f(x, y) sama dengan 9.500x ditambah 11.000 Y. Contoh soal 2 untuk model matematika. Seorang peternak memiliki 10 kandang ternak untuk memelihara sapi dan kambing. Setiap kandang dapat menampung sapi sebanyak 27 ekor dan kambing 36 ekor. Peternak tersebut menaksir keuntungan setiap ekor sapi Rp300.000 dan seekor kambing Rp200.000. Jumlah ternak yang direncanakan tidak lebih dari 324 ekor. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, berdasarkan soal tersebut dapat kita misalkan bahwa sapi adalah X dan kambing adalah Y. Maka pertidaksamaan atau model matematika yang pertama kita dapat adalah 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 36. Pertidaksamaan ini didapat dari 27X ditambah 36Y kurang dari sama dengan 324. 27 ekor sapi dan 36 ekor kambing jumlahnya tidak lebih dari 324 ekor. Mengapa kita bisa mendapat 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 36? Didapat dari penyederhanaan 27X ditambah 36Y kurang dari sama dengan 324 dibagi dengan 9. Maka hasilnya menjadi 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 36. Selanjutnya, untuk model matematika yang kedua adalah jumlah kandang untuk menampung sapi dan kambing tersebut. Jumlah kandang untuk menampung sapi dan kambing tersebut tidak lebih dari 10. Maka model matematikanya menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 10. Dan selanjutnya adalah untuk fungsi kendala atau fungsi tujuan. Fungsi kendala atau fungsi tujuannya adalah f(x, y) sama dengan 300.000 X ditambah 200.000 Y. Dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Contoh soal 3 untuk model matematika. Produsen sepatu membuat 2 model sepatu menggunakan 2 bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama yaitu 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan model kedua Rp400.000. Selanjutnya, masuk ke contoh soal yang ketiga. Berdasarkan soal tersebut, dapat kita misalkan bahwa model 1 adalah X dan model 2 adalah Y. Maka kita dapatkan sistem pertidaksamaan atau model matematikanya adalah yang pertama, 200X plus 180Y kurang dari sama dengan 72.000. Di sini artinya adalah bahan pertama untuk model 1 dan model 2 tidak lebih dari 72.000 gram. Model matematika yang kedua adalah 150X plus 170Y kurang dari sama dengan 64.000. Di sini artinya adalah bahan kedua untuk model 1 dan model 2 tidak lebih dari 64.000 gram.
Maka yang terakhir adalah fungsi kendala atau fungsi tujuannya. Kita dapatkan yaitu fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y. Dengan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 atau positif. Tiga titik ekstrim nilai minimum atau nilai maksimum. Fungsi objektif merupakan fungsi-fungsi linier dan batasan-batasan pertidaksamaan linier yang memiliki himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Kartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linier dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linier dapat ditentukan dengan metode grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasan yang dapat ditentukan letak titik yang menjadi nilai optimum. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada di Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Titik-titik ekstrim tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari batasannya yang memiliki kemungkinan besar membuat fungsi menjadi optimum. Yang ketiga, menyelidiki nilai optimum fungsi objektif. Contoh soal 1 untuk titik ekstrim dan nilai maksimum atau minimum. Wendy dan saudaranya, Denny, membuat furniture pada waktu luang untuk menambah penghasilannya. Baru-baru ini mereka mengadakan kontrak kerja mensuplai furniture setengah jadi pada sebuah toko furniture lokal yang besar. Toko tersebut hanya mampu menyediakan papan sebesar 50 kaki seminggu untuk membuat meja dan kursi. Wendy bersaudara hanya mempunyai 52 jam kerja per minggu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk membuat satu meja, dibutuhkan papan 5 kaki dan 2 jam kerja. Sedangkan untuk membuat satu kursi, dibutuhkan papan 2 kaki dan 4 jam kerja. Keuntungan per meja 80.000 dan keuntungan per kursi 40.000. Wendy berpikir sebaiknya membuat meja saja karena tingginya keuntungan per unit. Sedangkan Denny menganggap lebih baik membuat kursi saja karena kebutuhan bahan bakunya lebih sedikit. Jika Anda sebagai konsultan yang diundang untuk mengatasi pertentangan tersebut dengan tujuan keuntungan maksimum, apa saran Anda? Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal untuk titik ekstrim dan nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk contoh soal yang pertama, berdasarkan soal tersebut, dapat kita misalkan meja adalah X dan kursi adalah Y. Maka untuk model matematika yang pertama yaitu 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 50. Maksud model matematika ini adalah bahan baku untuk membuat meja dan kursi tersebut. Bahan baku untuk membuat meja yaitu papan 5 kaki dan bahan baku untuk membuat kursi adalah papan 2 kaki. Yang jumlah keduanya tidak lebih dari 50 kaki. Nah, untuk model matematika yang kedua yaitu 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 52. Maksud dari model matematika ini adalah waktu untuk mengerjakan meja dan kursi ini tidak lebih dari 52 jam per minggu. Waktu untuk mengerjakan meja ini sebanyak 2 jam dan waktu untuk mengerjakan kursi ini sebanyak 4 jam. Dan jumlah keduanya tidak lebih dari 52 jam per minggu. Dan yang terakhir adalah fungsi kendala atau fungsi tujuan, yaitu harga jual dari meja dan kursi ini, atau keuntungan dari penjualan meja dan kursi ini, yaitu fx, y sama dengan 80.000 x ditambah 40.000 y. Dengan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, atau nilainya adalah positif. Langkah kedua adalah kita menentukan grafik himpunan penyelesaian dan titik ekstrimnya. Kita mulai dari menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari garis 5X plus 2Y sama dengan 50. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 25. Didapat dari 50 dibagi 2 sama dengan 25. Dan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 10. Didapat dari 50 dibagi 5 sama dengan 10. Maka kita dapat titik potong sumbu X dan sumbu Y dari garis tersebut adalah 0,25 dan 10,0. Selanjutnya adalah garis 2X plus 4Y sama dengan 52. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 13.
didapat dari 52 dibagi 4 sama dengan 13. Dan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 26. Didapat dari 52 dibagi 2 sama dengan 26. Maka diperoleh titik potong sumbu X dan sumbu Y dari garis tersebut adalah 0,13 dan 26,0. Selanjutnya adalah kita tentukan titik potong dari kedua garis tersebut, yaitu garis 5x plus 2y sama dengan 50 dan 2x plus 4y sama dengan 52. Caranya adalah dengan metode eliminasi dan substitusi. Maka kita perlu menyamakan koefisien dari salah satu variabelnya terlebih dahulu agar ketika dikurangi nilainya akan habis atau 0. Maka 5x plus 2y sama dengan 50 ini kita kalikan 2. Menjadi 10x plus 4y sama dengan 100, dikurang 2x plus 4y sama dengan 52. 100 dikurang 52 adalah 48, dan 4y dikurang 4y habis, atau 0. Dan 10x dikurang 2x sama dengan 8x, maka 8x sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 8, X sama dengan 6. Maka kita substitusi nilai X sama dengan 6 ini ke salah satu persamaan, yaitu 5X plus 2Y sama dengan 50. 5 dikali 6 plus 2Y sama dengan 50. 30 plus 2Y sama dengan 50. 2Y sama dengan 50 dikurang 30. 2Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dibagi 2. Y sama dengan 10. Maka titik potong kedua garis tersebut adalah 6,10. Selanjutnya, titik potong yang kita peroleh tadi kita substitusikan ke dalam diagram Kartesius. Nah, hasil akan membuat grafik sebagai berikut. Dari grafik tersebut, kita peroleh titik-titik ekstrimnya, yaitu 0,0, 10,0, 6,10, dan 0,13. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menentukan fungsi tujuan dan nilai maksimumnya. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 80.000X ditambah 40.000Y. Maka dari titik-titik ekstrim tersebut, kita peroleh 0,0. 8.000 dikali 0 adalah 0, 40.000 dikali 0 adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, yang kedua adalah 10,0. 80.000 dikali 10 adalah 800.000. 40.000 dikali 0 adalah 0, maka hasilnya adalah 800.000 ditambah 0, yaitu 800.000. Yang ketiga adalah 6,10. 80.000 dikali 6 sama dengan 480.000. 40.000 dikali 10 sama dengan 400.000. 480.000 ditambah 400.000 sama dengan 880.000. Yang terakhir adalah 0,13. 80.000 dikali 0 adalah 0, 40.000 dikali 13 adalah 520, sehingga hasilnya adalah 520. Maka dapat kita simpulkan nilai maksimumnya adalah 880.000 pada titik 6,10. Jadi, kesimpulannya, sebagai konsultan, saran saya adalah terlebih dahulu mempertimbangkan titik ekstrim yang dapat memberikan keuntungan maksimum. Dalam soal ini, titik ekstrim yang memberikan keuntungan maksimum adalah 6,10 dengan keuntungan sebesar Rp880.000. Jadi, saran saya untuk Wendy dan Denny adalah membuat 6 buah meja dan 10 kursi agar mereka mendapatkan keuntungan maksimum. Contoh soal 2 untuk titik ekstrim dan nilai maksimum atau minimum. Pabrik ban sepeda di Medan memproduksi ban luar dan ban dalam. Ban luar diproses melalui 3 unit mesin, sedangkan ban dalam diproses hanya di 2 mesin. Setiap ban luar diproses secara berurutan selama 2 menit di mesin A, 8 menit di mesin B, dan 10 menit di mesin C. Sedangkan setiap ban dalam diproses selama 5 menit di mesin A dan 4 menit di mesin B. Sumbangan keuntungan dari setiap unit ban dalam Rp4.000. Keuntungan setiap unit ban luar Rp3.000. Kapasitas pengoperasian masing-masing mesin setiap harinya 800 menit. Jika setiap ban yang diproduksi laku terjual, berapa unit masing-masing ban harus diproduksi setiap hari agar keuntungan maksimum? Dan berapa besarnya keuntungan maksimum?
Masuk ke contoh soal nomor 2. Dari soal tersebut, maka penyelesaiannya adalah di sini dapat kita misalkan bahwa ban dalam adalah X dan ban luar adalah Y. Maka langkah pertama adalah menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Model matematika yang pertama adalah 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 800. Maksudnya adalah waktu pengoperasian ban dalam dan ban luar di mesin A adalah 2 menit dan 5 menit, dan waktu keduanya tidak lebih dari 800 menit. Yang kedua adalah 8X plus 4Y kurang dari sama dengan 800. Maksudnya adalah waktu pengoperasian ban dalam dan ban luar di mesin B adalah 8 menit dan 4 menit. Nah, jumlah waktu keduanya itu tidak lebih dari 800 menit. Dan model matematika yang ketiga adalah 10X kurang dari sama dengan 800. Maksudnya adalah waktu pengoperasian ban dalam di mesin C adalah 10 menit dan jumlah waktu tersebut tidak lebih dari 800 menit. Nah, untuk yang keempat adalah fungsi tujuan atau fungsi kendala. Fungsi tujuan atau fungsi kendalanya adalah f x, y sama dengan 4000x ditambah 3000y. Dengan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, atau X dan Y ini bernilai positif. Langkah kedua adalah menentukan grafik himpunan penyelesaian dan titik ekstrimnya. Pertama-tama, kita perlu menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari ketiga garis tersebut. Garis yang pertama yaitu 2X plus 5Y sama dengan 800. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 160. Didapat dari 800 dibagi 5, yaitu 160. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 400. Didapat dari 800 dibagi 2, yaitu 400. Maka titik potong sumbu X dan sumbu Y dari garis tersebut adalah 0,160 dan 400,0. Lalu garis yang kedua yaitu 8X plus 4Y sama dengan 800. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 200. Didapat dari 800 dibagi 4, yaitu 200. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 100. Didapat dari 800 dibagi 8, yaitu 100. Maka titik potong dari garis tersebut yaitu 0,200 dan 100,0. Garis yang ketiga adalah 10X sama dengan 800. Maka di sini kita dapatkan titik potong sumbu X-nya saja, yaitu 800 dibagi 10, yaitu 80. Nah, maka titik potongnya adalah 80,0. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong dari kedua garis, yaitu 2X plus 5Y sama dengan 800 dan 8X plus 4Y sama dengan 800, maka kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Kita perlu mengeliminasi kedua garis tersebut, dan sebelumnya kita harus menyamakan koefisien dari salah satu variabelnya. Di sini kita ingin menyamakan koefisien dari variabel X, yaitu menjadi 8X. 2X plus 5Y sama dengan 800, kita kalikan dengan 4, yaitu menjadi 8X plus 20Y sama dengan 3200. Kemudian dikurangkan dengan 8X plus 4Y sama dengan 800. 3200 dikurang 800 adalah 2400. 20Y dikurang 4Y adalah 16Y. Dan kemudian 8X kurang 8X adalah habis, atau 0. 16Y sama dengan 2400. Y sama dengan 2400 dibagi 16. 2400 dibagi 16 adalah 150. Kita dapatkan di sini Y adalah 150. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 150 ke salah satu persamaan. Persamaan yang 2X plus 5Y sama dengan 800. Maka 2X plus 5 dikali 150 sama dengan 800. 2X plus 750 sama dengan 800. 2X sama dengan 800 dikurang 750. 2X sama dengan 50. X sama dengan 50 dibagi 2. Maka nilai X di sini adalah 25. Maka titik potong dari kedua garis tersebut adalah 25,150.
Lanjut, kita tentukan titik potong dari garis kedua dan garis ketiga, yaitu 8x plus 4y sama dengan 800 dan 10x sama dengan 800. Kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi kedua persamaan tersebut dengan menyamakan koefisien dari variabel x. Maka, 8x plus 4y sama dengan 800, kita kalikan dengan 5. 8 kali 5 adalah 40x, ditambah 4 kali 5 adalah 20y, sama dengan 800 dikali 5 adalah 4000. Kemudian 10x sama dengan 800 kita kalikan dengan 4. 10 dikali 4 adalah 40x, dan 800 dikali 4 adalah 3200. Maka 40x dikurang 40x akan habis. Nah, di sini masih ada 20y dikurang 0, maka kita turunkan menjadi 20y, dan kemudian 4000 dikurang 3200 adalah 800. Maka 20y sama dengan 800. Y sama dengan 800 dibagi 20, Y sama dengan 40. Kita substitusikan Y sama dengan 40 ke salah satu persamaan, yaitu 8x plus 4y sama dengan 800. 8x plus 4 dikali 40 sama dengan 800. 8x plus 160 sama dengan 800. 8x sama dengan 800 dikurang 160. 8x sama dengan 640. X sama dengan 640 dibagi 8. X sama dengan 80. Maka diperoleh titik potongnya yaitu 80,40. Kita substitusikan titik potong yang kita dapat tadi ke dalam diagram Kartesius. Maka gambar grafiknya akan seperti gambar di samping. Dari gambar tersebut, kita peroleh titik ekstrim dari garis-garis yang telah kita substitusikan tadi titiknya, yaitu 0,0, 80,0, 80,40, 25,150, dan 0,160. Kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu menentukan fungsi tujuan dan nilai maksimumnya. Untuk fungsi tujuannya di sini adalah Z sama dengan 4000 X ditambah 3000 Y. Maka berdasarkan titik-titik ekstrem yang sudah kita dapatkan tadi, untuk titik 0,0 yaitu jadinya adalah 4000 dikali 0 adalah 0. 3000 dikali 0 adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian 80,0. 4000 dikali 80 adalah 320. 3000 dikali 0 adalah 0, maka hasilnya adalah 320. Kemudian 80,40. 4000 dikali 80 adalah 320. 3000 dikali 40 adalah 120. Dan kemudian hasil akhirnya adalah 440. Kemudian titik 25,150. 4000 dikali 25 adalah 100. 3000 dikali 150 adalah 450. Maka hasil akhirnya adalah 550. Dan yang terakhir adalah 0,160. 4000 dikali 0 adalah 0. 3000 dikali 160 adalah 480. Maka hasil akhirnya adalah 480. Kemudian kita dapat simpulkan di sini adalah nilai maksimum dari fungsi tujuan tersebut adalah 550.000, yaitu pada titik 25,150. Jadi kesimpulannya, unit masing-masing ban harus diproduksi setiap hari agar keuntungan maksimum adalah 25 ban luar dan 150 ban dalam. Dan besarnya keuntungan maksimum adalah Rp550.000. Contoh soal 3 untuk titik ekstrim dan nilai maksimum atau minimum. Dalam satu minggu, tiap orang membutuhkan paling sedikit 16 unit protein, 24 unit karbohidrat, dan 18 unit lemak. 1 kg makanan A mengandung 4 unit protein, 12 unit karbohidrat, dan 2 unit lemak. 1 kg makanan B mengandung 2 unit protein, 2 unit karbohidrat, dan 6 unit lemak. Jika harga 1 kg makanan A Rp17.000 dan makanan B Rp8.000,
Agar kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak terpenuhi dengan biaya yang paling murah, berapa banyaknya makanan A dan B yang harus dibeli setiap minggu? Dan gambarkan grafiknya. Lanjut untuk contoh soal nomor 3. Maka penyelesaiannya adalah, kita misalkan untuk makanan A adalah X dan makanan B adalah Y. Maka langkah pertama, kita perlu menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Model matematika yang pertama adalah 4X plus 2Y lebih dari sama dengan 16. Di sini artinya adalah jumlah unit protein makanan A dan makanan B. Makanan A sebesar 4 unit protein dan makanan B sebesar 2 unit protein lebih dari sama dengan 16. Harus lebih dari 16 unit protein. Nah, untuk model matematika yang kedua yaitu 12X plus 2Y lebih dari sama dengan 24. Maksudnya di sini adalah unit karbohidrat untuk makanan A dan makanan B. Makanan A sebesar 12 unit karbohidrat dan makanan B sebesar 2 unit karbohidrat harus lebih dari sama dengan 24. Yaitu paling sedikitnya itu 24 unit karbohidrat. Nah, untuk model matematika yang ketiga yaitu 2X plus 6Y lebih dari sama dengan 18, maksudnya adalah jumlah unit lemak untuk makanan A dan makanan B. Makanan A sebesar 2 unit lemak dan makanan B sebesar 6 unit lemak harus lebih dari sama dengan 18, yaitu paling sedikit adalah 18 unit lemak. Kemudian fungsi tujuan. Yang keempat adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari soal tersebut adalah f(x, y) sama dengan 17.000x plus 8.000y. Dengan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Atau x dan y ini bernilai positif. Lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan grafik himpunan penyelesaian dan titik ekstrimnya. Pertama-tama kita harus menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y dari ketiga garis tersebut. Yang pertama adalah 4x plus 2y sama dengan 16. Jika x sama dengan 0, maka y-nya adalah 8. Didapat dari 16 dibagi 2, yaitu 8. Nah, jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya adalah 4. Didapat dari 16 dibagi 4, yaitu 4. Maka titik potongnya yaitu 0,8 dan 4,0. Kemudian garis yang kedua yaitu 12x plus 2y sama dengan 24. Maka jika x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 12. Didapat dari 24 dibagi 2. Kemudian, jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Didapat dari 24 dibagi 12. Maka titik potongnya adalah 0,12 dan 2,0. Kemudian adalah 2x plus 6y sama dengan 18. Jika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 3. Didapat dari 18 dibagi 6, sama dengan 3. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 9. Didapat dari 18 dibagi 2, yaitu 9. Maka titik potongnya adalah 0,3 dan 9,0. Selanjutnya, kita perlu menentukan titik potong dari kedua garis, yaitu garis 4x plus 2y sama dengan 16 dan 12x plus 2y sama dengan 24, dengan metode eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi kedua persamaan tersebut terlebih dahulu. Oleh karena di sini ada variabel yang koefisiennya sudah sama, sehingga ketika dikurangi akan habis atau bernilai 0, maka kita langsung saja menguranginya, yaitu 4x plus 2y sama dengan 16 dikurang 12x plus 2y sama dengan 24. 16 dikurang 24 yaitu min 8. 2y dikurang 2y itu habis atau bernilai 0. Dan 4x dikurang 12x sama dengan min 8. Jadi, min 8x sama dengan min 8. X sama dengan min 8 dibagi min 8. X sama dengan 1. Kita dapatkan nilai X sama dengan 1. Kemudian, kita substitusikan nilai tersebut ke salah satu persamaan, yaitu 4x plus 2y sama dengan 16. 4 dikali 1 ditambah 2y sama dengan 16. 4
tambah 2Y sama dengan 16, 2Y sama dengan 16 kurang 4, 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 dibagi 2, Y sama dengan 6. Jadi kita dapatkan titik potong kedua garis tersebut adalah 1,6. Lalu kita lanjutkan untuk menentukan titik potong antara garis 1 dan garis ketiga, yaitu 4x plus 2y sama dengan 16 dan 2x plus 6y sama dengan 18. Oleh karena di sini belum ada variabel yang koefisiennya sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Kita ingin menyamakan koefisien dari variabel x. Maka yang 2x plus 6y sama dengan 18 ini kita kalikan 2, menjadi 4x plus 12y sama dengan 36. Maka 4x plus 2y sama dengan 16 dikurang 4x plus 12y sama dengan 36. 16 dikurang 36 adalah min 20. Nah, di sini 4x dikurang 4x itu sudah habis ya. Jadi tinggal 2y dikurang 12y. Jadinya min 10y. Jadi, min 10Y sama dengan min 20. Y sama dengan min 20 dibagi min 10. Y sama dengan 2. Maka didapatkan nilai Y di sini adalah 2. Oleh karena itu, kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan, yaitu 4x plus 2Y sama dengan 16. 4x plus 2 kali 2 sama dengan 16. 4x plus 4 sama dengan 16. 4x sama dengan 16 kurang 4. 4x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 4. X sama dengan 3. Maka kita dapatkan titik potongnya di sini adalah 3,2. Setelah itu, kita substitusikan titik potong tersebut ke dalam diagram Kartesius. Maka bentuk grafiknya adalah seperti gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, kita memperoleh titik ekstrim dari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, titik-titik ekstrimnya ini adalah 9,0, 0,12, 1,6, dan 3,2. Langkah ketiga adalah menentukan fungsi tujuan dan nilai minimumnya. Fungsi tujuan di sini adalah Z sama dengan 17.000X ditambah 8.000Y. Maka berdasarkan titik-titik ekstrim yang telah kita dapatkan tadi, titik 9,0, 17.000 dikali 9 adalah 153.000. 8.000 dikali 0 adalah 0, maka hasilnya adalah 153.000. 0,12. 17.000 dikali 0 adalah 0, 8.000 dikali 12 adalah 96.000, maka hasilnya adalah 96.000. Yang ketiga adalah 1,6. 17.000 dikali 1 adalah 17.000, 8.000 dikali 6 adalah 48.000, maka hasilnya adalah 65.000. Yang terakhir adalah 3,2. 17.000 dikali 3 adalah 51.000, 8.000 dikali 2 adalah 16.000, maka hasil akhirnya adalah 67.000. Jadi bisa disimpulkan di sini adalah nilai minimumnya yaitu 65.000 pada titik 1,6. Jadi kesimpulannya, sehingga agar kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak terpenuhi dengan biaya yang paling murah, maka banyak makanan A dan B yang harus dibeli setiap minggu adalah 1 kg dan 6 kg.